Iya, kemudian akhirnya gue adepin kan, kondisi kadung kayak begitu gue adepin. Pak, saya Agustiawan Pak, saya mahasiswa Pak. Saya langsung gue tunjukin keluar kartu mahasiswa gue kan. Pak, saya mahasiswa lagi studi banding ke Jogja. Dari situ saya ke Klaten Pak. Dari Klaten kemudian rombongan saya sudah pulang duluan. Saya ketinggalan nih Pak, berdua nih sama dua orang gila ini Pak. Udah habis-habisan, uang nggak ada segala macem gitu. Gua saking keselnya nih sama temen gua dua nih, karena gua ngomong udah ngawur-ngawur kan sama dua orang gila nih. Udah keselnya gitu, Pak, tolong Pak, saya minta tolong dikasih keringanan biar bisa saya menumpang kereta ini sampai ke Jakarta Pak. Uang saya tinggal, gue buka dompet gua kan, tuh Pak tinggal 10.000, apalagi dia, saya tinggal 10.000, apalagi yang dua ini, gue bilang gitu. Pokoknya kita udah bisa-habisan Pak, saya minta tolong Pak gitu. Nah, ternyata pas dari situ waktu itu gue lihat namanya tuh Pak Sumarno kan. Kamu ini ngadal-ngadalin saya ya. Saya tuh tau lah modus-modus macam orang-orang kayak kamu tuh kata gitu. Mahasiswa masa sampai ketinggalan studi banding lagi buat alasan kata gitu. Eh, ya wes, kamu nih karena ketemunya sama saya kata gitu kan. Nih orangnya baik ternyata. Sekarang kamu aman di sini. Kalau kamu nanti ketemu petugas-petugas yang lain bilang aja sudah sama Pak Sumarno. Sekarang yang penting kamu jangan pindah-pindah, kamu di sini aja. Ah, aman. Insya Allah. Nanti kalau ketemu-ketemu yang lain bilang aja seperti itu. Langsung. Wah, dengar jawaban kayak gitu, gue langsung ini dong, langsung bersyukur banget dan gue tuh di luar ekspektasi gue ternyata nih gue ketemu kondektur yang buayanya banget banget kayak begitu gitu akhirnya gue langsung gue cium tangan tuh tangannya Pak ngomong kayak begitu Pak terima kasih Pak ya Allah Bapak baik banget dah dan gitu. Oh baik banget nih saya jadi bisa tinggal kayak begini Pak. Saya minta maaf Pak kalau saya ada salah saya benar-benar menumpang buat sampai ke Jakarta Pak gitu. Semoga Allah membalas segala macam kebaikan Bapak gue. Sampai gue ngomong kayak begitu kan. Ah, udah. Udah kamu di sini aja. Kata Pak Sumarno tuh. Akhirnya dia jalan langsung ke gerbong belakang kan, agen karcis. Gua pas Sumarno udah lewat, gue langsung nendangin temen gue tuh, puak gitu kan. Resek lu. Saking gue keselnya kan, ambil ketawa-ketawa kan, ambil yes gitu kan. Apa kata gue, lu kalau orang baik, orang kita sama-sama baik, niatnya bener, mah pasti ada kemudahan kata gue gitu. Tak ada tuh bertiga tuh, akhirnya gue duduk kan, sambil megangin kendi. Jadi gue bertiga tuh megang-megang kendi tuh kan. Kita kita megang-megang kendi tuh. Nah pas udah gitu, duduk kan, wah gue sambil sambil mengevaluasi kok ternyata kayak begini banget ya, yang tadinya ekspektasi gue kayak gimana ternyata cuma begini doang gitu kan tantangannya gitu. Nah, bengong tuh akhirnya si Ujang senyum-senyum sama gue, Kang Gusrak gini-gini matanya kan ting 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 gitu. Ah malas gue malu kata kita Serak aman ya kata si Gondrong juga, ah gue juga males sama lo, gue udah males banget tuh ketika akhirnya gue ngambil kertas gue duduk gue senderan kan bengong bengong gitu kan iseng tuh sambil nunggu kan karena kondisinya kita bertiga udah aman nih ceritanya udah aman. Gue nulis puisi romantis romantis gitulah. Gue ambil pulpen gue sambil nyender nyender gue tulis puisi yang tertinggal dari Bayat gitu kan. Gue jadi keinget tentang perjalanan tadi itu sebelumnya. Tak kukira ada senyum manis yang tetap melekat. Sesaat dan sewaktu menjauh dari Bayat. Gue tulis tuh waktu sambil mikir, ngebayangin, gue tulis lagi, pikir lagi, ngebayangin gitu kan. Di antara kelokan-kelokan itu dan laju angin yang menampar wajah. Gue tulis lagi. Sambil bengong tuh, sambil nyender, sambil goyang, goyang ini pertamanya kereta kan. Di atas kuda besi yang tak sabar ingin membuangku dari stasiun Klaten. Nah, terus gue keingetan Lastri ceritanya nih. Namun wanisnya rona wajahmu seolah mendekapku agar tak beranjak meninggalkan Bayat. Tulis lagi, goyang, goyang, goyang. Gue nggak sambil ngelirik Ujang sih, si Ujang itu apa namanya cengar cengir gitu kan. Terus gue tulis lagi. Beberapa tragedi memang terjadi dan tragedi itu membuat bayang-bayang hilang ya, beberapa saat tadi. Namun kini aku telah bersandar. Tahukah kamu, saat ini langsung sih gue lagi gue nulis kayak gitu lagi konsentrasinya gue nulis puisi tuh bagus banget tuh kalau jadi mungkin jadi puisi terbagus tuh pada saat itu ya. Jadi legendaris tuh puisi. Si Ujang begitu.
Nah, Kang Gusrak, ngapain sih? Apa namanya, goyang-goyang gitu masih bisa nulis kayak begitu. Ah, males ah gue ngeliatnya kayak gitu. Males saya mah ngeliatnya Kang Gusrak kayak gitu. Udah jangan kayak gitu, ngobrol aja ngobrol gitu. Gue diem aja ngelirikan gitu, males gitu, langsung ngeliat dia males gitu. Kang Gusrak, tadi tuh namanya pelecehan. Masa saya dibilang orang gila, dibilang orang nggak punya, nyusahin. Itu bener-bener pelecehan. Pokoknya saya nggak mau tahu Kang Gusrak. Besok di kampus saya tempel nanti di mading. Kang Agus di Jogja melakukan pelecehan kepada saya. Masa saya dibilang orang gila? Sama Kang Gondrong. Ini bener-bener nggak bisa diterima. Sambil nyeletuk dia kayak gitu kan. Gue kesel kan makin ini kan. Karena gue kesel, gue kuak-kuak tuh yang tadi gue nulis puisi kan. Gue timpuk. Gue kesel, gue gemes, gue malu. Saking keselnya gitu. Lu ngapain tadi nggak berdiri? Gitu. Jadi puisi gue udah hancur tuh, udah nggak pakai lagi. Gue bilang, ngapain lu tadi nggak berdiri? Orang gue kan perjanjian berdiri. Kang Gusrak, dengerin dulu. Saya teh tadi sebenarnya mau berdiri. Saya tadi pas ada petugas itu teh saya udah nonggeng nih, udah begini udah mau berdiri, udah nonggeng nih. Pas mau berdiri, Kang Gondrong katanya nahan-nahan pakai kaki. Jangan kayak begitu, Kang. Karena Kang Gondrong nahan-nahan, saya jadi batal. Nggak jadi saya mah teh biarin aja Kang Gusrak yang naik kata gitu. Gitu. Gue udah malas, bodoh kata gitu. Lu ngapa lu nggak mau berdiri? Gua ngomong kan ke Gusrak kan, ke Gondrong. Kata Gondrong, gue tadi mau berdiri Serak. Cuman kalau gue berdiri, Ujang berdiri, gue gagap. Kan yang bisa ngomong kan lu, nanti malah kacau. Makanya gue kagak jadi berdiri, lu aja. Kelar kan akhirnya kan, beres kan. Emang lu tuh udah kerjaan lu kayak begitu-begitu gitu. Ah, sialan lu kata gue. Malas gue, pokoknya gue malas, gue udah malu, gue malas banget, asli gue malas banget gitu. Akhirnya lanjut tuh, ketawa tuh, bercanda, akhirnya bercanda-candaan gitu kan. Kembali lagi lah kita ke iklim yang sebelumnya, yang biasa-biasa aja gitu. Tidur gua ngantuk tuh, kita bertiga tidur, nyender sambil pegangan kendi gitu kan. Sampailah kita di stasiun Lempuyangan. Setiba di stasiun Lempuyangan, gua heran ya ngelihat kok di Lempuyangan ini apa namanya semua petugas tuh pada turun. Ternyata ganti shift di sana. Wah, petugas-petugasnya, kondektur semua tuh ganti shift, ganti ganti tugas gitu. Yang jadi yang naik tuh orang-orang baru semua kan. Wah, gue pikir, wah, Drong, Jang, ganti petugas nih. Gimana nih? Wah, kayaknya bakal ulang lagi nih, kacau deh. Cuman karena gue megang kartu trufnya tadi yang dipesenin sama Pak Sumarno gitu kan. Pokoknya kamu di sini saja, kamu bilang aja kan sudah bertemu dengan Pak Sumarno, kamu aman di sini. Gua udah karena udah dipesenin wasiat kayak begitu ya gue tenang gitu kan, nggak kayak pesan yang tadi gitu, gue tenang, berusaha tenang lah, tapi deg-degan juga gue men. Nah, akhirnya tutup tuh katanya, cus, pintu tutup, jalan lagi, cek 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 dari Lempuyangan ke Tugu kan, ke Tugu berhenti sebentar, tutup lagi jalan. Nah, nggak lama meninggalkan stasiun Tugu, jalan ke stasiun apa gue lupa, mulai keluar tuh petugasnya, kali ini bertiga. Ya, bertiga. Perawakannya gede ya, kayak orang Medan campur, ada Jawa-Jawanya juga lah, ada Surabayanya dan sebagainya. Wow, mukanya sangar lah. Mukanya sangar. Cuman gue udah plan rencana yang pertama tadi gue akan lakuin lagi, tapi ditambah lagi dengan clue ya, dengan kata kunci tadi. Sudah bertemu dengan Pak Sumarno, aman. Jadi gue merasa agak tenang-tenang aja. Pas, apa-apa nih kalian ngapain di sini, kata petugasnya begitu. Ngapain di sini kalian ini? Kok bukannya di ruang penumpang, ngapain di sini kata gitu. Langsung gue berdiri, gue ngomong seperti apa yang gue ngomong ke Pak Sumarno. Pak, nama saya Agus Pak, saya mahasiswa dari Jakarta Pak, gue kasih kartunya. Saya sedang studi banding di Jogja sampai ke Klaten, kemudian saya ketinggalan rombongan untuk kembali ke Jakarta. Sekarang saya mau minta izin Pak menumpang di kereta ini untuk sampai pulang, karena kata kita kehabisan ongkosnya sudah tinggal 10.000. Dan teman-teman saya juga sudah kehabisan ongkos juga Pak, makanya saya minta izin. Tadi saya sudah ketemu Pak Sumarno, saya sudah diizinkan Pak, tapi saya harus tinggal di sini, duduknya di sini, sudah diizinkan gitu. Dia ngeliatin, dengerin itu kondektur gitu kan. Gua ngebacot lah bahasanya, gua ngomong. Terus abis itu di luar ekspektasi gua, kalau tadi yang pertama ekspektasi gua bayangan gua lancar-lancar aja, nggak tahu yang ini lebih gila men. Lian pikir emang ini kereta nenek moyang kamu apa? Ini nenek moyang bapakmu apa?
Punya ibumu apa? Gitu. Kurang ajar kamu. Alasan-alasan kayak gini tuh paling sering di sini. Saya tuh nggak mau ketipu-ketipu sama model-model kayak kamu. Gitu. Ada mirip-miripnya sih sama Pak Sumarno, cuman kali ini agak tegas. Pokoknya saya nggak mau tahu ya namanya naik kereta itu ya bayar. Mau apa-apa pokoknya bayar, nggak mau tahu gitu. Barangan kamu. Emang tadi nggak baca itu? Yang tidak mendapatkan karcis ganti 10 kali lipat. Ngomongnya agak-agak mendok tapi keras ya memang. Terus mukanya juga agak-agak gimana gitu. Akhirnya, pokoknya saya nggak mau tahu. Saya balik ke sini, kamu harus turun di stasiun berikutnya. Turun. Nggak ada numpang-numpang, nggak ada. Turun katanya. Akhirnya dia lanjut jalan tuh. Nah, gue bertiga kan, wah, sepaneng, wah, deg-degan, kepikiran, udah bingung lagi, makin pikiran gue kan. Gue melukin kendi aja, wah, mikirin. Karena gue nggak punya plan B dan plan C. Plan A, plan B, plan C ini gue nggak tahu gue harus mau ngapain kan. Si Gondrong, Trak, apa lo rencana lo? Gue nggak punya rencana. Ya, rencana B, rencana C masa nggak ada? Nggak ada, gue bener-bener nggak mikirin. Gue nggak pernah ada rencana B selama rencana A ini berhasil gitu kan. Akhirnya gue bengong, gue mikirin caranya bagaimana gue harus bisa menemukan jalan keluar gitu kan dari kondisi kayak begini gitu. Akhirnya nggak lama kemudian sampai tuh stasiun tuh, sampai stasiun kan, stasiun. Gue bilang turun deh, kita turun. Bismillah, kita paksi cari transportasi lain, gimana caranya kita sampai ke Jakarta. Kata si Ujang, Kang, waduh ini beneran Kang Gustaf, saya ini pasrah aja Kang, tolong. Kalau misalnya kita begini, jangan tinggalin saya Kang. Jangan tinggalin saya ya. Gitu. Saya, aduh nanti saya kalau ada kenapa-kenapa saya bingung ini. Andalan cuma Kang Gustaf sama Kang Gondrong kata gitu. Gondrong juga, Serak gimana Serak? Gue ikut lo aja deh, pokoknya gimana caranya, pokoknya gue ngikutin lo kata gitu. Ya udah kita turun dulu sementara deh. Kita megang tas, megang kendi, menuju ke pintu tuh. Kita masih jalan kan. Gue mikir enggak, nyari plan A, plan B, plan A, plan B, plan A, plan B. Gue masih mikirin itu tuh pada saat itu tuh. Kereta berhenti. Pas kereta berhenti, gue turun, gue nginjekin kaki di itu stasiun. Gue lupa stasiun apa namanya. Gue turun stasiun bertiga, langsung gue tepok tuh teman gue si Gondrong. Pak, kamu Ujang, pak, cek. Naik lagi gitu. Hah? Beneran? Iya udah naik lagi. Gue baru ketemu plan B. Rencana kedua. Gue naik lagi tuh. Gue naik lagi gitu kan. Apa namanya? Naik lagi tuh. Pokoknya naik ke gerbong lagi nggak jadi turun gue. Tutup lagi kereta. Ces, jalan lagi. Deg-degan gue kan. Deg-degannya apa? Deg-degan si petugas tadi kan balik lagi kan. Akhirnya jreng, ketemu lagi tuh tugasnya tadi tuh. Woi, kamu masih pada di sini, kamu ini nggak tahu diri ya. Saya sudah wanti-wanti, kamu suruh turun tadi, kenapa nggak pada turun gitu? Marah tuh, marah besar kan, ini kondektur kan. Gua nggak lupa namanya. Kamu kurang ajar kamu ya, mahasiswa kok goblok kamu, nggak ngerti aturan kamu. Wah, marah besar itu kondekturnya. Gue diem aja kan, gue mencoba menahan diri tuh. Gue naik lagi menahan diri ngomong. Terus kata yang asistennya belakang gitu, udah dia lagi marah-marah, dia manas-manasin gitu. Wes pak, wes pokoknya wes buang aja, maksudnya buang aja pak, udah buka pintunya, lempar aja katanya gitu. Kata asistennya nih manas-manasin si kondektur. Gue makin kesel kan, tapi gue masih bisa nahan diri. Goblok kamu, jadi mahasiswa nggak ngerti. Sekarang namanya orang pintar, orang belajar itu kalau dikasih tahu tuh ngerti. Disuruh turun ya turun. Oh pak, pokoknya jangan diinteni lagi. Pokoknya buang aja pak. Manas-manasin. Pas lagi mau ngomong-ngomong kayak gitu, si Gondrong tahu tangannya was gitu kan, mau mukul kan. Mau mukul, gua tahan. Gua ngeliat, si Gondrong udah pegang sih, gua tahan. Si petugasnya itu terjerembab gitu ya. Itu menghindar gitu kan. So, akhirnya ribut tuh. Sampai gue bilang gitu, mas cangkemnya sampean jaga ya mas, sampean sama podo-podo cari makan meneng ini loh, maksudnya jaga mulut mas, kita kan sama-sama di sini cari makan, saya juga minta tolong masih terupangan dengan baik-baik, tapi jangan begitu bahasanya gitu, kasar maksudnya sampai kayak begitu, karena saya kita kan ngomong
ngutarin baik-baik, nggak ngumpet-ngumpet gitu, ya kan? Harusnya dimengerti lah. Wah, panas. Aku udah gaduh tuh. Gaduh, akhirnya gue dibawa nih bertiga nih. Ceritanya dibawa lah ke suatu ruangan. Udah, karena kena delik ya. Udah lo ditangkap aja nih orang bertiga, deh kan. Tangkap bertiga, dibawa ke suatu ruangan, digeledah semua gue, kartu mahasiswa gue, identitas dan sebagainya, masuk satu ruangan. Datang lagi ada petugas yang satunya lagi. Lebih elegan dia, lebih tenang. Gue duduk, gue udah pasrah lah. Gue bilang, gue udah nggak mau ribut lagi tuh, udah diem aja bertiga, gue udah pasrah. Udah gitu, ya pokoknya udah pasrah lah. Sampai akhirnya, kemudian gue agak sedikit lupa ya. Oh iya, di ngomong lah, kamu dari mana? Kalian ini dari mana? Saya mahasiswa Pak dari Jakarta. Gue ngomong hal-hal yang sama berulang-ulang di situ, sambil diperiksain KTP, KTP udah ada belum ya? Kartu mahasiswa lah pokoknya, dan segala macamnya gitu. Akhirnya di situ gue kayak semacam ditangkap lah, tapi di ruangan gitu ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Dan gue harus turun di stasiun Wates waktu itu, di stasiun Wates dengan keringanan tuh, keringanan. Oh bukan, gue coba sounding, dengan uh, gue nggak tahu apakah dia atasannya nih kondektur atau posisinya bagaimana. Pokoknya dia, yang persipnya dia lebih bijak, ngomongnya lebih santun, lebih tenang, dan dia mau mendengarkan gue untuk mencari deal-deal solusi kan. Akhirnya gue nggak entah kenapa gue kepikiran plan B. Sekarang gue ngomong gini, baik Pak, sekarang begini aja, mungkin saya nggak bisa ikut ke Jakarta, dan saya juga eh, nggak mau Pak, saya karena sudah habis-habisan, saya nggak mau juga kena denda 10 kali lipat, karena nama gue udah tulis di bertiga, gue nih orang yang akan dikenakan ya 10 kali biaya dari harga karcis normal karena pelanggaran yang gue buat gitu. Jadi gue nego di situ, Pak, gini aja Pak, daripada saya ikut ke Jakarta, nanti saya ditangkap juga, terus suruh ganti rugi 10 kali lipat biaya karcis. Sekarang saya minta keringanan, kita sama-sama solusi Pak, saya juga minta permohonan. Saya saya minta tolong Pak, turun di stasiun Kebumen, atau stasiun Kebumen ya gitu. Karena saya punya saudara di sana Pak, mungkin saya nanti akan singgah dulu di tempat saudara saya bilang gitu. Mas juga pulang ke kampung gua dulu gitu. Tolong Pak, ini permintaan saya terakhir, kata petugasnya. Oh enggak, kejauhan itu. Kamu kalau turun di Kutuarjo aja, ya. Kamu turun di Kutuarjo. Saya turunin kamu. Kalau kamu mau ke Kutuarjo, saya kasih kamu. Akhirnya di Kutuarjo dealnya tuh. Ya sudahlah Pak, saya pasrah. Gue mikir dari Kutuarjo ke kampung gua Karanganyar, Kebumen itu kira-kira berapa jam, naik apa, itu nantilah, pokoknya gue penting turun di Kutuarjo dulu. Kan lumayan lah ya. Akhirnya ya udah, gue menerima lah, dilepas dah tuh gue bertiga, yang tadinya gue ditahan di ruangan itu sampai Jakarta, pengen ditangkap dulu, ganti rugi 10 kali lipat karcis gitu kan, ditahan dulu. Tapi di situ deal-dealnya di situ, gue cuma boleh numpang sampai stasiun Kutuarjo. Gue di gerbong itu bengong aja, diem aja, cuma pandang-pandangan mata sama Gondrong sama Ujang gitu kan. Nggak, ya kondisinya memang kondisi sulit gitu. Udah makin malam, makin gelap gitu kan, duduk, gue mikir set gitu, kayaknya nggak tenang banget gitu kan. Sampailah gue stasiun di Kutuarjo tuh, dari Wates terus Kulon Progo ya kemana gitu, pokoknya sampai stasiun Kutuarjo. Di stasiun Kutuarjo turun gue, pamitan tuh sama yang kondektur yang galak tadi, sama pimpinan yang tadi juga sama. Terus turun gua. Nah, di Kutuarjo ini agak lama nih, stasiun berhentinya lumayan agak lama, nggak kayak kereta-kereta biasa turun, jalannya agak lama. Waktu itu di Kutuarjo agak lama. Nggak lama-lama banget, tapi lumayan agak sedikit waktu lah. Gue turun di situ kan. Gue turun. Otak gue tuh langsung ngemikir kayak sambil berjalan tuh kayaknya bekerja dengan cepat gitu. Gimana rencana B dan rencana C-nya kan. Akhirnya kepikiran tuh gue. Ke Kutuarjo, Kebumen,
kampung gua. Kayak tinggal satu stasiun lagi. Stasiunnya gue inget stasiun Depok ke stasiun Depok Baru atau ke Citayam kan cuma berapa inilah, cuma berapa perjalanan. Kayaknya kalau bertahan-tahan masih kekejar gitu kan. Akhirnya gue bisik-bisik tuh. Hitungan ketiga lo mencar. Pokoknya semencar-mencarnya. Itu setelah gue pamitan tuh sama kondektur, gue turun, gue dada-dada, Pak, makasih banyak Pak, terima kasih gitu kan. Terima kasih tumpangannya. Gue jalan tenang pura-pura menjauhi kereta kan. Jalan ke gerbong belakang di peron tuh. Gelap tuh, udah malam tuh. Udah lepas maghrib lah, udah malam tuh. Jalan gitu kan. Bilang, hitungan ketiga, lu langsung lari. Mencar kita bertiga. Selamatin diri lu masing-masing, pokoknya naik ke gerbong yang ada di belakang, terserah mau kemana aja gitu. Jadi skenario gue adalah, gue bertiga mecah, lari, ya, biar nggak kelihatan. Terus ketika kita mau berjalan langsung naik ke gerbong masing-masing memecah. Kita akan ketemu nanti di gerbong paling belakang. Gue bilang, terserah lu gimana cara menyelamatkan diri, kita ketemu di gerbong paling belakang. Gitu. Hitungan ketiga, satu. Itu pada nurut banget tuh, dalam keadaan genting, dalam keadaan yang waktunya singkat tuh, pokoknya langsung nggak tahu gue, omongan gue tuh auto connect gitu, connect banget dengan mereka berdua ini gitu kan. Siap Kang Gus, saya siap Kang Gus Rak gitu kan. Oke Serak, lu mau kemana? Gue mau ke tukang rokok. Ya udah gue kesini gitu. Langsung gue bertiga tuh bentar, gue ke tukang jajanan, Olit ke mana, si Gondrong ke mana, si Ujang ke mana, misah tuh gue. Nah terus nggak lama kemudian kereta Puma tuh, kereta mau jalan kan, gue langsung lari, ke gerbong belakang, gitu kan. Nah pas gue lari, salahnya gue nengok ke belakang, itu kondektur masih ngeliat gue tuh, ngeliat gue tuh, wah nunjuk gitu kan, wah gila, ketahuan gue. Naik keretanya lagi, gue ketahuan lagi kan, udah pamitan, udah dada, wah, dari gerbong depan kan gue lari, naik lagi gerbong belakang, dari pintu nggak taunya masih ngeliat gue gitu, nunjuk begini kan, wah gitu, nggak kedengeran dia ngomong apa, dah pokoknya gue langsung naik, wah gue langsung jikir di situ, gue naik ke pintu, ngambil busan belakang, lampunya kan agak kedap-kedip waktu itu, gue langsung duduk, gue langsung jikir, duduk, wah cuk, gue udah mikirin tuh, nggak mikirin Ujang di mana, Gondrong di mana, pokoknya perjanjiannya tadi yang kodenya adalah kita ketemu di gerbong belakang gitu kan. Nah, gerbong gua tuh lampunya kedap-kedip, gerbong depan gua agak mati lampu tuh, ke lampu. Wah, kereta jalan kan, gua jikir aja, wah, berdoa, pokoknya sampai ke stasiun berikutnya, sampai satu gitu kan. Karena aku pikiran gua satu stasiun lagi lah, abis Kebumen, satu stasiun lagi kampung gua Karanganyar ya, stasiun Karanganyar, gue turun di stasiun Karanganyar. Wah. Sampai jalan, wah gue pikir wah nih kayaknya tuh kondektur nyamperin gue tuh ke belakang, tapi kayaknya nggak nyampe nggak lama gitu nyampainya gitu. Gue mikir gitu kan, sampai di stasiun Kebumen tuh, Kutuarjo ke Kebumen kan nggak jauh tuh, sedikit gitu ya, sampai stasiun Kebumen masih aman tuh. Posisi gue masih aman, turun nggak juga, turun nggak, gue masih diem lagi ya, anteng kan gue. Satu stasiun lagi Karanganyar, gue tenang kan, kereta jalan tuh, wah nggak lama stasiun kereta jalan menuju ke stasiun Karanganyar tuh, gubrak, si Ujang nyampe ke gerbong gue kan, Kang Gusra, petugasnya di depan gitu kan. Wah, gue langsung makin deg-deg. Wah, gak lama kemudian si Gondrong juga nyampe gitu. Wah, Serak, lu di sini Serak. Wah, gila lu, gue pikir lu ngilang kemana. Akhirnya gue udah ketemu lagi tuh di gerbong paling belakang, bertiga-tigaan tuh. Udah udung-udungan kan, udah gitu penumpangnya penuh. Jadi kalau masuk ke lorong, nggak kayak kereta sekarang, zaman dulu kan keretanya udah gila-gilaan penuhnya gitu kan, orang ngelihat sampai jumpa sampai loncat sampai ngelangkahin gitu kan. Nah, gue di gerbong belakang. Gue duduk aja di jalur gitu kan, nutupin pakai sarung, gue ngeluarin sarung waktu itu. Itu apa namanya, petugasnya lagi kesini gitu, kelihatan. Jadi kenapa si Ujang sama si Gondrong tuh akhirnya ketemu sama gue, karena dia diudak-udak tuh dari gerbong ke belakang gitu. Tapi bukan petugas yang galak, tapi ada asistennya gitu, emang sengaja ngejar gue tuh bertiga gitu kan. Gue ngitung pakai hitungan angka lah ya. Cak, lu gimana Cak? Kita gimana nih? Panik gue bertiga tuh. Wah,
tenang, tenang, tenang. Ini stasiun, bentar lagi stasiun kampung gua nih. Kita sampai. Nggak nyampe 30, nggak, pokoknya nggak sampai 2 menit kayak nyampe lah pokoknya. Jadi gua ngitung mundur kan. Wah, 60, 59, 58, 57, set, gitu nyampe kan. Wah, udah gitu. Bener tuh. Pas, apa namanya, pas, pokoknya serban dilalah lah, serban dilalah lah. Ketika mau sampai ke stasiun, cet, udah melambat, itu konduktornya nyampe di gerbong gua. Tapi kan karena gerbongnya penuh, itu kan kudu loncat-loncatan kan, nyari gitu kan, nyari gua di mana, nyari dua gitu. Akhirnya keretanya berhenti tuh di situ. Tuh, cus, gua langsung teriak, langsung gua pukul tuh si gondong masih kujang. Sampai jang gitu, bah, selamat kita gitu kan. Ini kampung gue, kata gitu kan, gua sampai teriak kayak gitu, gua sampai bisik-bisik kayak begitu kan. Akhirnya gue mindik-mindik tuh turun di pintu belakang apa namanya gerbong yang paling belakang, mindik gue turun bertiga tuh, bertiga langsung gue lari. Abis turun gue lari ke depan peron yang bagian tengah buat pintu keluar kan. Pas lo menuju ke peron, ini kereta masih berhenti nih. Gue sampai berdoa, sampai teriak-teriak, gue wah selamat 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 gitu kan. Wah, sampai tos-tosan gitu, sampai saking senengnya, saking bahagianya tuh gue selamat dari yang barusan gitu kan, selamat dari barusan gitu. Pas gue jalan di stasiun nih, akhirnya gue jalan, gue ngeliat sekeliling stasiun gue nih, kanan kiri gue tengok stasiun, kok stasiunnya kecil ya bro, terus di pinggirnya sawah, kiri kanan sawah gitu. Perasaan gue kampung gue dulu stasiunnya nggak kayak begini nih, Karanganyar nih. Gue bengong, diem aja gue. Taruh, gue bilang sama gue, drong, bentar. Ini ada yang aneh nih. Kampung gue nggak kayak begini stasiunnya nih. Wah, lu drama lagi lu, drong. Strak, lu jangan macem-macem, Strak. Nih, kita udah turun nih, lu jangan, aduh, lu serak kayak gitu. Si Ujang juga gitu. Aduh, Kang Gus Strak, apalagi nih? Tahu lu sebentar. Nih kayaknya bukan kampung gue nih. Stasiunnya nggak kayak begini gitu. Gue pikir gitu kan. Emang beda. Stasiun gue kan Karanganyar itu kan ada tudungnya gede gitu kan, kayak stasiun besar lah. Ini stasiunnya kecil, kayak di tengah-tengah sawah gitu. Gue bingung kan. Gue tanya sama tugasnya, Pak, nuwun sewu, niki stasiun apa ya Pak? Oh ini Seruweng. Astagfirullah Pak, gitu Seruweng. Tak kira ini stasiun Karanganyar gitu. Keretanya udah mau jalan tuh bro. Tuh udah jalan tuh, kereta jalan kan. Wah, udah jalan keretanya tuh. Keretanya udah jalan kan. Astagfirullah, stasiun lagi, Red. Ini bukan, Bro. Ini bukan kampung gue masih satu stasiun lagi. Langsung ada si Ujang. Astagfirullahaladzim, gitu si Gondrong juga. Astagfirullah, ya Allah, serak gitu. Lari tuh gue. Gue lari kan, cari gerbong lagi kan. Nyari, akhirnya, aduh, ketemu lagi gue sama kereta setan, gitu. Udah saking keselnya kan. Gue juga, aduh nih kereta setan, gue naik lagi kereta setan gitu. Akhirnya gue, itu udah kayak film itu deh, udah kayak film apa ya, 5 cm kalau nggak Kuckus Hotahe itu. Kereta jalan, gue lari-lari ngejar kereta kan. Sampai mana bobo kendi lagi, bayangin aja. Jadi kita lari ngejar kereta bobo kendi tuh. Wah, lari. Pas gue masuk, gue dapet gerbong kedua dari belakang tuh. Gerbong yang tadi. Masuk, Olit, Gondrong sama si Uja, gue misal lagi tuh. Udah gue kasih tahu kuncinya, pokoknya satu stasiun setelah ini turun gitu kan. Turun, akhirnya naik lagi. Dah, pisah tuh gue. Bertiga, pisah tuh gue. Pokoknya gue udah nggak tahu nih si Ujang di mana, Gondrong di mana, dan gue ada di stasiun kedua dari terakhir kan. Pokoknya gue kasih kepercayaan aja. Pokoknya stasiunnya turun gitu. Nggak ketemu lagi tuh gue tuh. Sambil jikir lagi gue, naik kereta gila, gitu lagi kan, gila. Akhirnya beberapa menit kemudian kan, 15 menit atau 10 menit gitu kan, juk kereta berhenti tuh. Wah, tuh detik-detik kemerdekaan negara Indonesia kalau bagi gua tuh. Bener-bener kemerdekaan banget ya, sampai gua ngeliat stasiun pas melambat masuk ke stasiun kampung gua tuh, kayaknya gua bahagia banget. Oh ya Allah, ini kampung gua luar biasa, kampung gua gitu. Akhirnya kereta berhenti, gua langsung teriak tuh di situ, bahagia banget. Ada orang-orang juga pada turun juga, pada ngeliatin gua, ngerasain kayaknya gua sampai selamat gitu kan. Udah gitu,
Gue nyari tuh mana si Ujang, mana si Gondrong kan gue jalan. Akhirnya nggak lama kemudian ngeliat gue dia turun dari gerbong yang lain gitu, cuk, mindik-mindik juga gitu. Gue bilang, wah, gue tunjukkan, wah gila lo, gitu ketemu, gila nih kereta setan gitu kan. Anjir, gue baru kali seumur hidup gue naik kereta kayak begini nih perasaan gue nih, deg-degan sepanjang jalan, kejar-kejar kayak begini, ada gitu. Sampai gue pelukan tuh bertiga tuh, selamat kan. Akhirnya gue keluar tuh di stasiun Karanganyar, ya ketar jalan lagi. Pas gue duduk bertiga begini, duduk lo, bentar, kita lihat dulu nih kereta setan jalan gitu ya. Kereta jalan tuh, jalan cek 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 cek. Akhirnya dadah kereta setan gitu kan. Wah, bahagia banget tuh kereta. Tapi kan masih PR bro, temen-temen ya semua masih PR kan belum sampai di Jakarta, gue masih di kampung nih, gue masih belum tahu rencana gue apa. Uang tinggal 10.000, ini juga tinggal 10.000, tinggal 20.000 udah tipis kan. Itu sedangkan ke kampung gue masih ada 10 kilometer tuh ke kampung gue, ini kan masih di kota kan. Akhirnya gue keluar tuh bingung. Terus kata udah lemes banget, udah lemes, lapar, aus, bayangin aja tuh. Udah gue nggak bawa minuman, uang tinggal segitu gitu kan, bawa kendi lagi, kendi masih tenteng-tenteng gue gitu kan. Akhirnya si Gondrong, gimana Sak rencana selanjutnya? Gue ngikut lu ini kan udah kampung lu kan, masa lu gak ada yang kenal, coba lu tanya-tanya gitu. Ya, ntar dulu, ini gue masalahnya kan gue udah lama gak pulang nih, gue di stasiun belum tahu ada yang kenal, kata gue. Gini aja deh, kita dari stasiun kita jalan ke pasar. Mungkin di pasar tuh ada, ya sebetulnya ntar ada yang kenal di kampung gue yang ngojek malam atau bagaimana, gue kan nggak tahu Pak, kita ke sana aja. Nah dari stasiun menuju ke pasar itu ngelewatin yang namanya sawah, ya jalan nggak ada lampu, gelap gulita, sawah gelap gitu. Pada saat itu waktu itu gelap banget, dan gue harus jalan melintasi jalan sawah itu gelap-gelapan bertiga gitu kan, karena udah nggak punya duit lagi. Biasanya pakai beca atau pakai apa, tapi ini gue jalan kaki bertiga kan dari stasiun Karanganyar. Gue jalan bertiga bawa kendi, gue bilang, kata si Kang Ujang, Kak Agus, ini teh sengsara amat ya, perjalanan tak gini-gini banget, ini mah nggak persip banget, ini mah beneran, ini mah terpersip pokoknya. Parah amat katanya gitu, kok sengsara banget, udah gelap begini suruh jalan lagi, gelap lagi katanya gitu. Gue udah nggak bisa mikir lagi dah, gue diem aja jalan bertiga, terus jalan lewat sawah bertiga tuh. Gak lama kemudian dari jauh ada iring-iringan motor, RX King, wah motor-motor trondol, motor-motor bodong lah ya. Ada sekitar 10 atau 12 motor gitu. Ya, banyak lah iring-iringan, reng dari arah jauh tuh, dari arah jalan raya gitu. Bergerak menuju ke arah gua tuh, bertiga. Set. Rombongan tuh, anak motor ya, anak kampung, geng motor kampung waktu itu. Terus bertiga nih, mepet bertiga. Serak, ada apa lagi nih? Wah, kayaknya masalah baru nih. Gue juga langsung deg-degan juga gitu. Wah, duduk, ada apa lagi nih? Reng. Wah, bener, ternyata gue bertiga disamperin sama tuh rombongan anak motor preman gitu kan. Reng. Gue langsung bisik-bisik. Gue nggak kenal dan gue nggak tahu nih orang-orang siapa. Tapi kalau misalnya kita udah kadung nih, gue udah capek banget nih. Lo, Jang, gue nggak bisa ngelindungin lo juga ya. Gue masing-masing aja kita ngelindungin diri lah. Pokoknya apapun yang terjadi, kalau memang lo harus ngebela diri, lo bela diri dengan cara apapun lah. Pokoknya lo mempertahankan diri. Gue nggak bisa ngebantu apa-apa. Ya, gue nggak tahu nih siapa gitu. Tapi kalau memang harus ngelawan, harus ngebela diri, ya lo pertahanin aja. Pecahin ke dia atau bagaimana lah, gue nggak ngerti. Pokoknya sebisa-bisanya masing-masing gitu. Jadi gue udah negasin tuh, gue nggak bisa ngasih harapan apa-apa gitu kan. Kita bertiga pokoknya mempertahankan diri aja. Kalau perlu berantem gitu, atau ribut di situ, atau bagaimana sampai titik darah penghabisan, kan senasib seperjuangan gitu. Akhirnya dikelilingin tuh gue bertiga tuh, gue bertingin, reng, tengah malam nggak tengah malam sih, jam 8 atau setengah 9. Cuman kan kondisinya gelap banget waktu itu, tengah sawah begitu kan. Kata gue, kalau mati dibuang di sawah nih, reng, berhenti semua. Yang satu turun. Dalam hati gue udah kayak sinetron bro. Semua nih udah kayak film bioskop yang gue tonton gitu. Ada satu
ketua gengnya lah, yang rambutnya agak panjang, lebih panjang dari gue dan gondrong, agak gede, agak tinggi, kurus gitu, turun, berhenti dari motor kan, kayak bahasa Jawa nih, set, wah gue makin nervous, wah gitu, gue diem aja, gue ngadepin, gue ngeliat merhatiin matanya aja kan, gue perhatiin matanya, diem aja, terus dia ngomong pakai bahasa Jawa sih, jangan di kowe, gue diem aja kan, aja menang baik kowe, jangan di kowe, bahasa bahasa ngapak bro, Jawa, sama di Karanganyar kan. Gue alasannya, gue ngomong ke bahasa Indonesia aja kan, aku cakene liburan mahasiswa tekan Jakarta, harus ketemu karo tuane gitu, bahasanya saya dari mahasiswa, saya mahasiswa dari Jakarta, mau liburan, mau ketemu mbah saya, kata gitu. Gue pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Medok gitu. Kok cangen di tah Jakarta mas, gitu. Bengong, dia merhatiin, dia merhatiin kendi gua tuh, merhatiin kendi, merhatiin tas, gua dalam hati gua, wah tas gua diambil nih, tas gua udah siap, kendi ini udah siap, pokoknya kalau deketin tuh, prak, gua gituin aja kan, sama si Gondrong juga begitu, udah ini kendi nih, pokoknya ribut-ribut langsung, wah berentang, pokoknya pengen pecahin aja, gua udah siap banget tuh kendi, dia nggak deketin, tuh ngeliatin tas, ngeliatin, dia nanya kan, kok cakaram mirip kan, udah, aku mahasiswa kan Jakarta, Arab boleh, Arab ngetan gitu, bahasa-bahasa inilah, bahasa-bahasa Medok. Terus dia bilang, udah cakarang miri, udah temenan, iya temenan, maksudnya beneran kamu bukan bocah karang karang miri gitu kan, beneran kamu, beneran nih kalau nggak percaya dibuka kan, gue pakai karena kartu mahasiswa gue masih di kantong kan, bekas di kereta tadi, gue kasih lihat, ini gitu kan, lihat sama dia, saya pakai lampu motor dilihat, oh ya wes, langsung dia ngomong ke teman-temannya, maksudnya cabut gitu, akhirnya dia naik motor, reng reng reng, motorin gue lagi bertiga, terus jalan menjauh gitu, dalam hati gue, ini langsung langsung kayak langsung, wah apa lagi kayak begini-beginian gitu kan, kita gue set ya, ada ngapain ada gini-ginian lagi, lalu ada aja ya gitu-gitu, si gondrong tadi udah begini-begini nih, udah pengen mukul gitu kan, set gitu, wah lega semua, kamu jangan, alhamdulillah, alhamdulillah, itu tadi siapa sih Kang Gusrak, gue nggak ngerti, gue nggak tahu, gue itu siapa gitu, kayaknya sih geng motor lagi nyari orang kayaknya, gitu-gitu, wah gue diselamatkan lagi pada saat malam itu tuh, yang udah tegang-tegang banget gitu, ya Allah ada aja kayak begitu gitu kan, akhirnya bertiga, kendi gua selamat, kendinya Gondrong selamat, kendinya Ujang selamat, akhirnya gue terus jalan tuh ke pasar, sampai pasar gue di emperan pasar tuh sambil nginget-nginget, gila ya perjalanan perjalanan kita tuh udah panjang banget, masih selamat aja kita kasih jalan nih, kata gitu. Ya namanya orang usaha, orang itu kalau usaha udah maksimal, terus kita juga solid nih, kompak ya begini nih, ada aja jalan, kata gue gitu kan. Kita nggak main-main nih liburan kita tuh. Jadi gue tuh liburan tuh udah panjang banget. Jangankan sebelum dari Bayat ke sini ya, yang sebelum liburan 2 minggunya tuh udah gila-gilaan banget. Itu nanti mungkin akan gue ceritakan di lain cerita ya. Tapi yang ini poinnya adalah poin yang bagaimana gue menuntaskan sampai ke Jakarta kan. Akhirnya gue ngemper tuh di pasar Karanganyar waktu itu. Duduk, gue tanya satu-satu tukang ojek, Mas, ngerti Sambeng? Kampung gua pakai bahasa Jawa lah. Jujuk kenamung Sambeng rumah dulurku gitu, bahasa misalnya, tolong anterin saya ke kampung saya nih, rumah saudara saya di sini, nanti bayar di sana, kata gitu. Akhirnya dapet lah gua ojek, gitu kan. Uang gua utuh nih 10.000. Nggak, gue pikir uang gua kan 10.000 bisa buat bayar ojek nih, kan jadi nggak apa namanya nggak nyusahin. Uang gua tinggal 10.000 kan, karena belum kepake tuh, lagi aus lapernya gitu kan. Ujang ada 10.000, Gondrong juga ada 20.000. Artinya gua masih bisa ngojek sampai ke dalam ke kampung gua gitu kan. Kan waktu itu naik ojek kan 7.500, kalau nggak salah ke 5.000 gitu ke sana. Ngojek lah tuh bertiga. Itu kondisinya udah hampir setengah 10 malam atau yang 10 malam gitu. Nah, kampung gua ini kan di pedalaman ya, di tebing-tebing itu, di kampung tuh, di dusunnya tuh udah kampung banget, yang jam segitu tuh udah nggak ada kehidupan lah. Wah, lewat kuburan, lewat tebing, lewat hutan, segala macam itu gue sampai tuh ke kampung. Sampai di kampung,
Gue ke rumah uak gue, ke rumah mbah gue kan ceritanya. Itu udah kayak orang, udah kayak warkop aja lah pokoknya. Sampai ini berkesan banget nih buat sampai sekarang gitu ya, buat gue bertiga gitu. Karena nggak umum, nggak dilelahnya kok gue tiba-tiba gue orang orang Jakarta biasanya gue ujuk-ujuk gue pulang ada di kampung, ada di Jawa gitu, nggak ada angin, nggak ada apa gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk assalamualaikum mbah, nuwun niki Agus mbah sekarang Depok gitu gitu. Siapa? Agus mbah. Agus kata gitu. Mosok kata gitu. Iya mbah gitu. Pasti buka pintu tuh. So, walah, tuh langsung wow, saking harunya kan nggak nyangka kan ujung-ujung gue juga malu juga gue tiba-tiba ada di kampung kan. Akhirnya gue suruh masuk, gue ceritain tuh. Jadi ternyata gue pulang kampung karena kehabisan ongkos, men. Kehabisan duit, jadi gue ngutarain kalau ternyata gue harus singgah ke sini, ya minta maaf, minta minta ongkos, minta pinjem uang gitu ya buat sama saudara gue yang di Jawa gitu. Sedangkan di kampung gue tuh kondisinya sulit gitu, kondisinya mah susah juga gitu kan. Tapi ya apa daya kan, daripada gue nggak makan gue malam ini, akhirnya gue mengutarakan lah. Nanti sampai Jakarta gue ganti, maksudnya kayak gitu. Akhirnya nggak minjem sama Budi, minjem sama saudara gue juga akhirnya sama kampung-kampung gue. Begitu akhirnya. Oh iya iya pokoknya sih, pokoknya yang nang kene aja pokoknya, nginep nang kene mam gitu kan. Ya namanya di kampung sendiri kan, udah jamu kayak apa gitu. Akhirnya gua nginep tuh di kampung di Jawa beberapa hari. Ternyata teman gua si Gondrong sama Ujang betah nih. Wah, serak. Udah kita nginep lagi di sana, jadi ngapain ke Bali, mendingan juga enakan di sini kampung lo gitu-gitu. Akhirnya kenal semua. Di kampung gua itu kan punya khas ya, ciri khas ya. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang tuh harus makan, harus minum, disediain dia makanan, harus minum, harus makan gitu, harus habis. Jadi kerjanya makan, 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 makan gitu. Berkunjung ke sini makan, berkunjung ke sini makan. Puas lah gitu, seneng gitu. Akhirnya gue mau ngaturkan lagi kan, adek, bah, nuwun sewu, iki mesti ngulon, pakai bahasa Jawa lah, maksudnya harus kembali, harus cepat-cepat pulang ke Jakarta karena udah kelamaan gitu kan. Ya udah, tiket sepure wis ditukuna karo iku, karo paman Kerry gitu. Maksudnya tiketnya tuh udah dibeliin sama paman gua, udah dibeliin gitu kan. Pas bertiga gitu. Nah, gua nggak tahu tuh ternyata gua sampai saudara gua tuh sampai jual kambing. Sampai jual kambing tuh buat beliin tiket gua bertiga gitu. Jual kambing kecil gitu, kambing. Ini sejarah banget ya kambing. Gue juga nggak tahu kalau ternyata tuh beli tiketnya tuh sampai jual kambing gitu kan. Beli tiket, akhirnya beli sampai apa namanya ke stasiun. Naiklah gue stasiun, sampai lah ke Jakarta tuh. Ternyata gue sampai ke Jakarta tuh beli tiket naik kereta bener-bener kali ini. Pas di kereta gue ngomong kan bertiga sama si Gondrong sama si Ujang. Kang Agus, tah iya ya. Ini nih namanya kereta enak. Kalau yang kemarin mah kereta setan mah geuleuh pisan ieu mah kata gitu. Serak buat tidurnya ternyata kalau gini serak kali gitu. Nih kalau kereta setan beda sama kereta bener kata gitu kan. Kata gua udah malas kan nanggapinnya, udah bayangan udah pengen sampai ke Jatinegara aja, sampai ke Jakarta aja gitu kan. Akhirnya sampailah kita tuh bertiga di Jakarta. Sampai di Jakarta apa namanya? Berpisah nih. Kayaknya gua ngerasa dalam perpisahan itu sedih juga ya. Apa perjalanan udah panjang banget, berpisah di Jatinegara tuh kayaknya sedih untuk bertiga gitu. Besok kita petualangan lagi ya, kita bikin perjalanan seperti ini lagi. Wah janganlah, lu kalau kali ini besok-besok lagi ngerencanain perjalanan yang enak lah, jangan yang kayak begini, gue bilang gitu kan. Oke bro, kita misah, sekarang kita cari jalan hidup kita masing-masing. Ini kayak orang perpisahan mau lulus kampus aja kan, padahal mau pulang. Terus akhirnya oke bro, gue minta maaf kalau gue udah salah. Jadi kita bertiga peluk-pelukan tuh, maaf gue kalau udah salah ya, sorry perjalanan selama ini, tapi lo adalah sohib gue terbaik, lo sohib gue terbaik, dan gue gak akan pernah lupa kejadian ini, dan gue gak akan pernah melupakan kalau kita bertiga pernah ngalamin kejadian sekeren ini dan sedahsyat ini gitu. Oke gitu. Akhirnya gue bertiga tuh, gue jalan ke peron sebelah sini, gondrong ke sebelah sana, Ujang ke sebelah sana gitu kan, kayak di film-film aja persis gitu kan. Sampai jalan pisah gitu, terus gue balik badan, nggak tahu mereka berdua juga balik badan juga. Bilang, ngapain lo balik badan? Gue bilang gitu.
Lalu ngapain? Lah gue pengen ngomong doang. Lu urusan gue berdua belum kelar, urusan kambing. Ini kambing nih, kambing jualan gitu-gitu. Pokoknya lu berdua masih utang kambing sama gua kata gitu. Ah, siaran lu kata gitu. Orang kemarin bilangnya itu dikasih gitu nggak pakai ongkos kambing-kambingan. Gua nggak mau tahu, pokoknya lu ganti kambing gua. Akhirnya gua jalan. Wah, dengan riang gembira gitu ya. Akhirnya ya disitulah perjalanannya yang menjadikan gua dan sahabat gua ini bertiga tuh menjadi semakin solid gitu ya di perjalanan kereta setan ini. Dan itu menjadi kenangan paling manis dan paling indah mengalami sebuah kejadian kereta, perjalanan kereta di mana ketika orang-orang bercerita tentang mistis, tentang horor di kereta. Ya gue juga ngalamin horor, tapi horornya beda. Horor kali ini benar-benar ketegangan dan adrenalin. Dan kesimpulannya adalah apapun yang lo utarakan, lo upayakan ya, belajar dari perjalanan gue bertiga ini dengan teman gue, dengan sahabat-sahabat gue ini. Ketika lo bicarakan dengan maksimal, diikhtiarkan dengan total, dan lo tetap solid dengan kompak ya, dengan niatan yang bersama-sama, ternyata lo bisa melalui sebuah ujian yang sulit sekalipun dengan cara-cara yang tidak terduga dan cara-cara yang begitu surprise yang terlintas begitu saja menjadi sebuah solusi. Dan itu gue alamin dalam perjalanan kereta setan pada saat itu. Dan begitu legend, sayang kalau cerita itu ternyata hanya sebagai cerita yang lewat begitu saja, makanya gue sempat tulis dan saat ini gue ceritakan buat teman-teman semua. Buat lo semua, ini cerita podcast gue kali ini tentang kereta setan gila. Dan buat lo yang baru dengar, jaga persahabatan, ikat persahabatan, dan jaga tekad, kunci kekuatannya, impian dan masalah ya. Setiap masalah tuh ada solusinya gitu. Dan setiap lo melewati masalah tuh ada naik tingkat di situ. Buat diri lo dan juga buat teman-teman lo, dan apalagi buat menyuatkan hubungan persahabatan. Mungkin itu aja cerita kali ini. Thanks buat teman-teman semua yang masih ikut menyimak dan menyelesaikan cerita podcast hari ini, kali ini tentang kereta setan. Besok dan next gue akan cerita lagi dengan cerita gue yang lain. Dan pantengin terus channel saya, Agus on Papers, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.